Shalom saudara-saudara, mari kita bersaat teduh dari Amsal 12. Saya akan membacakan ayat 9 sampai 12. Firman Tuhan berkata demikian. Lebih baik menjadi orang kecil tetapi bekerja untuk diri sendiri daripada berlagak orang besar tetapi kekurangan makan. Orang benar memperhatikan hidup hewannya, tetapi belas kasihan orang fasik itu kejam. Siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan, tetapi siapa mengejar barang yang sia-sia tidak berakal budi. Orang fasik mengingini jala orang jahat, tetapi akar orang benar mendatangkan hasil. Tidak ada seorang pun yang otomatis dari lahir menjadi seorang yang bijak atau berhikmat. Sebab bijak atau hikmat yang berasal dari firman adalah anugerah dari Roh Kudus. Yang paling penting dalam hidup ini adalah kita mau mengubah haluan hidup kita dari yang tidak berhikmat, dari yang tidak bijak menurut ukuran firman, sekarang mau berpindah pada hidup yang bijak atau berhikmat menurut ukuran firman. Cara yang diajarkan sederhana, yang berkata demikian. Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Terjemahan lainnya, orang yang merasa tidak memerlukan nasihat adalah orang bodoh. Tetapi orang yang mau menerima nasihat adalah orang bijaksana. Jadi caranya adalah kalau dalam pemandangan diri kita itu benar dan logis, tetapi kalau diukur dengan pandangan firman, ternyata itu jalan orang bodoh, ya tinggalkan jalan itu. Segera pilih jalan yang berhikmat sesuai ukuran firman. Untuk jalan orang berhikmat, dari Amsal 12 ini saya hanya mengambil 2 saja yang sangat menarik perhatian saya, yaitu ayat 10 dan 12. Roh Kudus menunjukkan perbedaan jalan orang bijak dan jalan orang bodoh itu sangat jelas. Tetapi dalam praktek hidup sehari-hari, memang seringkali manusia justru mengaburkannya, berusaha untuk mengaburkan. Mereka menyebut tindakan penggelapan atau pemakaian uang negara dengan sebutan salah prosedur. Di hadapan Allah, diperhalus kayak apapun, istilah-istilah yang justru mengaburkan jalan orang bodoh, tetap bodoh di hadapan Allah. Allah tidak dapat dibohongi dengan penghalusan kata-kata. Jadi, jalan orang bijak dijelaskan dalam ayat 10. Orang benar memperhatikan hidup hewannya, tetapi belas kasihan orang fasik itu kejam. Atau orang baik memperhatikan keselamatan hewannya, tetapi orang jahat kebaikannya sekalipun masih bersifat kejam. Untuk ayat ini, maka kita harus menggali latar belakang kehidupan bangsa Israel. Salah satunya adalah penggembala dan peternak. Contohnya ternak sapi atau lembu. Ajaran dalam Amsal 10 ini berasal dari Ulangan 25 ayat 5 yang berkata, "Janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik." Artinya, perintah ini menentukan agar hewan yang sedang bekerja menerima makanan yang cukup untuk memelihara kekuatan dan kesehatan hewan itu. Hewan harus diperlakukan dengan baik serta diberikan ganjaran untuk pekerjaannya. Misalnya, saya mempunyai sawah yang harus saya bajak dan saya mempergunakan 2 lembu untuk membajaknya. Salah satu lembu itu ternyata bandel dan tidak menurut. Jika saya memilih jalan orang bijak menurut ukuran firman, maka saya akan tetap memperhatikan hidup kedua lembu-lembu itu. Artinya, saya akan memberikan makanan yang cukup,
memelihara mereka dengan cukup, memperhatikan kesehatannya dengan baik, memberinya waktu istirahat yang cukup, supaya ketika bekerja ia dapat bekerja dengan baik dan senang. Bagaimanapun juga lembu-lembu itu telah menghasilkan, telah berguna bagi saya. Itu jalan orang bijak yang diajarkan Alkitab. Tetapi jika saya yang sudah diuntungkan dengan pekerjaan lembu-lembu itu ternyata tidak memberinya makan yang cukup, tidak memeliharanya dengan baik, tidak memperhatikan kesehatannya, tidak memberinya waktu istirahat yang cukup, artinya diperas sedemikian rupa agar keuntungan saya makin bertambah, maka itu adalah jalan yang umum bagi dunia, yang disebut dengan jalan orang bebal atau jalan orang bodoh. Jika terhadap lembu-lembu saja kita diajarkan untuk berhikmat, diajarkan untuk bijak, apalagi manusia-manusia yang lain yang membantu kita sehingga pundi-pundi kita makin bertambah. Bukankah roh hikmat telah memberikan perbandingan yang menohok? Hari ini kita sedang diajar oleh firman supaya menempuh jalan orang bijak. Tinggalkan jalan orang bodoh walau banyak yang memilihnya. Sebab firman Tuhan mengatakan jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri. Tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Orang baik memperhatikan ternaknya, tetapi orang jahat menyiksanya. Lalu yang kedua, ayat 12, jalan orang bijak itu dituliskan begini, orang fasik mengingini jala orang jahat, tetapi akar orang benar mendatangkan hasil. Artinya, para penjahat saling mengiri barang rampasan masing-masing, tetapi orang-orang baik saling menolong. Untuk mengerti ayat ini, kalau saya bandingkan itu dengan kisah yang populer dulu pernah kita dengar, yaitu kisah tentang Robin Hood. Bagi sebagian orang, Robin Hood adalah pahlawan bagi orang miskin. Tetapi sebagian lagi menyebutnya penjahat sebab ia membantu orang miskin dari hasil rampokannya. Orang bijak menurut firman adalah orang yang tidak mau, tidak menginginkan sama sekali atau mengiri hasil rampokan walaupun dibagi-bagikan secara gratis. Orang yang bijak menurut ukuran firman adalah orang yang bekerja dengan tangannya, berjeri lelah secara jujur sehingga dapat membantu sesamanya. Jalan orang bodoh atau jalan orang dungu menurut ukuran firman adalah dalih membantu, tetapi dengan cara curang atau merampas atau korupsi atau segala cara yang tidak jujur dan tidak benar, penuh dengan manipulasi. Jadi, mari kita beralih kepada jalan orang bijak. Tinggalkan jalan orang bodoh, sebab kebaikannya adalah kejahatan yang tersembunyi. Orang bijak itu tidak akan iri dengan apa yang dimiliki orang jahat. Firman berkata demikian, orang fasik mengingini jala orang jahat, tetapi akar orang benar mendatangkan hasil. Artinya, para penjahat saling mengiri barang rampasan masing-masing, tetapi orang-orang baik saling menolong. Mari kita merefleksi saat teduh kita hari ini. Kita terbiasa dengan perhitungan untung dan rugi. Jalan orang bijak menurut firman adalah menurut pemandangan firman, bukan menurut pemandangan sendiri. Mari kita beralih ke jalan orang bijak supaya kita menikmati damai sejahtera. Tuhan memberkati kita sekalian, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman Tuhan hari ini mengenai jalan orang bijak. Memang masih banyak lagi, tetapi hari ini kami belajar dua. Orang bijak di dalam memperlakukan hewannya dibandingkan dengan orang bijak memperlakukan sesamanya. Juga termasuk ketika orang bijak tidak mengingini jala orang jahat.
Tuhan tolonglah agar gerejamu mempunyai iman, diberikan iman, percaya kepada Tuhan dan firman-Nya. Kami berdoa menyerahkan untuk sakramen yang akan dilaksanakan awal Februari, demikian juga perjamuan kudus keliling. Tuhan tolong agar di dalam semuanya Tuhan yang dilayani, Tuhan yang diberitakan. Kami berdoa Tuhan untuk retreat hamba Tuhan dan sidang darurat serta pelayanan-pelayanan yang dipercayakan. Kiranya Tuhan terus melatih diri kami, menguduskan kami untuk dapat memberikan layanan yang menyenangkan hati Tuhan. Pemberkatan Nika Novando dan Yohana hari ini, Tuhan hamba-Mu serahkan kepadamu, biarlah mereka berdua menjadi pasangan suami istri yang dikuduskan terus-menerus oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.